katakan ya Muhammad, bahwasanya Allah berfirman menyerukan mereka, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya Muhammad kepada mereka bahwa Allah itu memanggil hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku. Hamba yang mana? Alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang telah kelewat batas terhadap diri mereka. Hamba-hambaku yang sudah kelewat batas terhadap diri mereka. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang kelewat batas, hamba-hambaku yang kotor, sini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu putus asa dari rahmat Allah. Setelah itu Allah nyatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Apapun yang kalian lakukan, dosa apapun Allah siap ampuni. Walaupun dosa kita setinggi gunung, walaupun dosa kita seluas samudra, selama hayat kita masih di kandung badan, selama kita masih bernafas, selama nyawa kita belum ada di tenggorokan, saudara, Allah siap untuk mengampuninya. Syarat tubu ilallahi taubatan nasuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Dan Nabi juga tidak lupa untuk mencabut pedangnya, mengangkat senjatanya tatkala dibutuhkan untuk membela agama. Takbir. Yaitu tentang taubatnya. Jadi taubat itu secara umum setiap saat pintunya dibuka oleh Allah. Kapan saja kita mau bertaubat, Allah akan senantiasa menerima hamba-hambanya yang bertaubat. Bahkan para ulama salaf mengatakan, laisa ahadun afrah bitaubati abdin min rabbil alamin. Tidak ada seorang manusia pun, tidak ada satu makhluk pun yang lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta. Kita lihat orang taubat senang. Allah melihat orang taubat jauh lebih hebat senangnya daripada senangnya kita, ya kawan. Kita melihat orang taubat senang. Kita melihat orang taubat suka. Allah lebih suka lagi daripada kita semua, ya kawan. Maka dikatakan laisa ahad afrah bi taubati abdan min rabbil alamin. Enggak ada satu makhluk pun yang lebih senang daripada Allah, lebih suka daripada Allah kepada taubatnya seorang hamba. Nah, maka itu dalam Al-Qur'an pun Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah, faqala ta'ala innallaha yuhibbul tawabin. Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat. Nah, maka itu saudara, karena pintu taubat ini selalu terbuka, yuk mari kita manfaatkan. Bahkan dalam satu hadis qudsi, Allah memanggil hamba-hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Engkau ini berbuat salah, berbuat dosa siang dan malam. Malam siang kalian banyak bikin dosa, banyak bikin kesalahan, kata Allah. Tapi selanjutnya apa Allah katakan? Inni aghfirudz dzunuba jami'an. Ingat kata Allah, kalian ini setiap hari siang malam bikin dosa, bikin salah. Tapi sesungguhnya aku ini aghfirudz dzunuba jami'an, yaitu mengampuni segala dosa. Nah, setelah itu Allah katakan, benar, karena aku ini mengampuni segala dosa, sementara kalian banyak berbuat dosa, fastaghfiruni, maka itu mohon ampunlah kepadaku, kata Allah. Kalau kalian memohon ampun kepada Allah, apa kata Allah di hadis ini, saudara? Allah menyatakan, aghfir lakum, niscaya pasti aku ampuni kalian semua. Subhanallah. Jadi saudara, ini kita punya Tuhan luar biasa, saudara. Dia tahu kita banyak dosa, saudara, tahu, tapi kita nggak dimaki. Kalian ini banyak dosa, kalian ini banyak dosa. Tapi jangan putus asa, aku kan maha pengampun. Aku kan mengampuni semua dosa. Minta ampun dong kepadaku. Minta maaf dong kepadaku. Aghfir lakum. Allah janji pasti aku ampuni kalian semua. Subhanallah. Bagaimana enggak dermawannya Allah? Bagaimana enggak pengasihnya Allah? Bagaimana enggak penyayangnya Allah? Saudara, Allah tahu kita banyak dosa. Bukan kita dilempar, bukan kita dikucilkan, bukan. Maka dimanjakan oleh Allah. Sini. Kalian banyak dosa, sini. Mohon ampun dong kepadaku.
Nanti aku ampuni kalian semua. Subhanallah. Ini satu seruan yang luar biasa. Bahkan di dalam surat Az-Zumar dalam Al-Quranul Karim, Allah menyatakan, Qul, katakan ya Muhammad, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada kau punya umat, bahwasanya Allah berfirman menyerukan mereka, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya Muhammad kepada mereka bahwa Allah itu memanggil hamba-hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hamba yang mana? Alladzina asrafu ala anfusihim. Hamba-hambaku yang telah kelewat batas terhadap diri mereka. Subhanallah. Allah nggak panggil yang nabi, Allah nggak panggil yang wali, Allah nggak panggil yang soleh, Allah panggil yang banyak dosa. Dalam ayat ini, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei hamba-hambaku yang sudah kelewat batas. Saya mau tanya, kalau dibilang kelewat batas berarti dosanya kecil apa gede itu? Dosanya sedikit atau banyak? Sampai Allah sebut udah kelewat batas. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei hamba-hambaku yang sudah kelewat batas terhadap diri mereka. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Subhanallah. Hamba yang banyak dosa dipanggil sama Allah. Orang-orang yang banyak dosa. Orang-orang yang kelewat batas. Hamba-hambaku yang berlumur kemunkaran, berlumpur kemaksiatan. Hamba-hambaku yang kotor. Sini. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu putus asa dari rahmat Allah. Setelah itu Allah nyatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Apapun yang kalian lakukan, dosa apapun, Allah siap ampuni. Jangan putus asa, kata Allah. Wallahu ghafurur rahim, kata Allah dalam ayat tersebut. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ghafur, maha pengampun. Rahim, maha penyayang terhadap hambanya. Subhanallah. Jadi kalau sudah begini, nggak usah ada yang nanya lagi. Habib, kalau dosa berzina bagaimana, diampuni gak? Habib, kalau dosa ngebunuh diampuni gak? Habib, kalau dosa riba diampuni gak? Habib, kalau dosa besar ini, besar itu, enggak usah ditanya. Allah udah nyatakan barusan, saudara. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni segala dosa. Walaupun dosa kita setinggi gunung, walaupun dosa kita seluas samudra, saudara, Allah siap untuk mengampuni semua dosa kita. Selama hayat kita masih di kandung badan, selama kita masih bernafas, selama nyawa kita belum ada di tenggorokan, saudara, Allah siap untuk mengampuninya. Syarat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sejati. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya, Allah maha pengasih tidak? Jawab yang kompak, Allah maha pengasih tidak? Allah maha penyayang tidak? Baik, saya tanya lagi, jawab yang kompak. Siapa yang maha pengasih? Siapa yang maha penyayang? Siapa yang maha dermawan? Siapa yang maha memaafkan? Siapa yang maha mengampuni? Takbir. Sallu ala nabi. Ini ayat indah. Orang berdosa dipanggil sama Allah, terus dipesan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Dosa sebesar apapun yang kau lakukan, jangan putus asa. Ayo balik. Ayo kembali. Tobat kepada Allah. Aku akan ampuni kau punya dosa. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Nah, maka itu yuk. Nah, akhirnya saya ajak semua yang ada di sini. Yuk kita biasakan bertaubat. Bertaubat bukan setiap malam Jumat. Bertaubat bukan setiap maksiat. Bukan. Bertaubat setiap saat. Baik kita maksiat maupun gak maksiat, taubat. Nah, kenapa begitu? Karena begitulah kita diajarkan Nabi. Dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi setiap hari selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung Nabi baca, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya apa? Nabi membaca astagfirullah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan Nabi menyatakan taubat kembali kepada Allah. Ini pelajaran luar biasa buat umatnya. Kenapa? Nabi yang gak punya dosa, Nabi yang gak punya salah, Nabi yang gak pernah berbuat maksiat. Jangankan berbuat maksiat, terlintas berbuat maksiat di benaknya tidak pernah terjadi seumur hidupnya. Tapi sungguh pun begitu, tetap Nabi beristighfar dan bertobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari. Bahkan dalam satu hadis yang sahih, saudara, Nabi menyatakan dengan tegas bahwa beliau setiap hari beristighfar 100 kali. Subhanallah. Sallu ala nabi. Nabi nggak punya dosa, tiap hari 100 kali istighfar. Nah, kita yang banyak dosa, kita yang banyak maksiat, nah mestinya kita berlomba-lomba dalam istighfar.
Jadi istighfarnya Nabi alaihi salatu wassalam itu bukan karena Nabi punya dosa, bukan. Nah, para ulama menjelaskan pertama, istighfarnya Nabi itu sebagai pelajaran buat umatnya. Nah, sepertinya Nabi ini ngajarin kita, anak aja nggak punya dosa, nggak punya maksiat, istighfar 100 kali tiap hari. Masa sih ente yang banyak dosa nggak mau istighfar? Saya tanya, itu pelajaran bukan? Pelajaran dari Nabi kita. Jadi bukan karena Nabi punya dosa, bukan. Yang kedua, kenapa Nabi itu beristighfar? Saudara, Nabi sering beristighfar dari hal-hal yang mubah. Bukan dari hal yang dosa. Yang mubah, yang berpotensi bisa melupakan, bisa membuat diri lupa ibadah. Nah, atau membuat diri akhirnya melakukan yang tidak lebih baik. Nah, jadi perbuatan mubah itu banyak. Makan, minum, tidur, mandi. Ini dari yang mubah aja nih Nabi istighfar. Takut kalau tidurnya kelebihan, akhirnya waktu ibadah berkurang, saudara. Padahal Nabi nggak dosa, tidur nggak dosa, saudara. Tapi dari hal yang begitu, karena tidur itu berpotensi, kalau kelebihan, maka mengurangi aktivitas ibadah. Berpotensi mengurangi ibadah. Nabi istighfar. Subhanallah. Jadi kita bisa lihat dari yang mubah aja Nabi istighfar, saudara. Itu pelajaran buat umatnya, biar kita ini punya malu. Nabi dari yang mubah aja istighfar. Wah, kita dari yang maksiat nggak mau istighfar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Nah, yang ketiga, saudara, kenapa Nabi beristighfar? Para ulama menjelaskan istighfarnya Nabi 100 kali per hari untuk umatnya. Jadi bukan untuk diri sendiri. Nabi istighfar tiap hari buat umatnya, ya kawan. Nah, jadi luar biasa Nabi beristighfar untuk umatnya. Karena memang nanti pada hari kiamat pun Nabi mempunyai syafaatul uzma yang diberikan oleh Allah untuk memaafkan daripada kesalahan, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa cintanya Nabi kepada umatnya, betapa sayangnya Nabi kepada umatnya. Setiap hari kita diistighfarkan 100 kali. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang keempat, saudara, kenapa Nabi beristighfar? Para ulama menjelaskan karena kita punya Nabi setiap saat derajatnya naik. Jadi derajat Nabi itu naik bukan sekali-sekali, tiap saat naik terus, naik terus, naik terus, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, terus naik. Nah, setiap orang yang derajatnya naik, hari ini dia naik, maka begitu dia lihat amalnya yang kemarin jadi kurang. Begitu lihat yang kemarin, oh yang kemarin kurang, yang ini bagus. Besoknya naik lagi derajatnya, saudara. Begitu naik lagi dia lihat tuh yang kemarin dia bilang bagus, ternyata kurang juga. Semakin tinggi beliau itu naik derajatnya, maka derajat yang sebelumnya dia lihat kurang. Nabi beristighfar. Kenapa kemarin kurang? Subhanallah. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi kalau ada yang nanya kenapa Nabi beristighfar, hati-hati. Jangan nanti ada yang bilang tuh Nabi aja istighfar, berarti Nabi punya dosa tuh. Hati-hati, ini pemikiran-pemikiran liberal yang sangat berbahaya. Ini pemikiran-pemikiran orientalis yang ingin meracuni daripada pemahaman umat Islam. Jadi mereka mengupas hadis Nabi beristighfar, mereka maknai bahwa Nabi itu juga salah, Nabi juga punya dosa, Nabi juga punya maksiat, sehingga Nabi beristighfar. Ini fitnah. Jadi sekali lagi, kenapa Nabi beristighfar? Saya ulangi, satu, saudara, Nabi beristighfar dari hal-hal yang mubah. Kedua, kenapa Nabi beristighfar? Nabi beristighfar untuk umatnya. Kemudian yang ketiga, kenapa Nabi beristighfar? Karena setiap derajatnya naik, maka yang sebelumnya terlihat kurang. Nabi beristighfar dari itu, saudara. Kemudian yang keempat tadi apa? Nah, pelajaran bagi umat. Nah, inilah mesti kita tahu. Jadi bukan Nabi beristighfar karena Nabi itu Nabi itu punya dosa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, karena itu saya mau tanya semua di sini, kita siap beristighfar? Siap beristighfar? Siap selalu mohon ampun kepada Allah?